Ya, lu bisa dengar ya? Sudah, Bapak. Ya, kita mulai aja ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik, yang sehat sehingga bisa bersama-sama kuliah di kuliah termodinamika teknik ini ya. Jadi eh, ini saya di C112, jadi saya terus terang saja tidak begitu tertarik gitu ya kuliah online itu karena melihat efektivitas kuliah online. Nah, untuk itu ya silahkan saja dibaca sendiri nanti ya materinya. Ini saya sampaikan apa itu poin-poinnya saja. Ya, jadi kemarin siklus pembangkit gas itu pada dasarnya ada tiga ya, ada auto yang internal combustion engine, ada auto, diesel dan gabungan. Ya, kemarin sudah contoh teorinya seperti ini. Jadi ini teori ini nanti silahkan diturunkan menggunakan hukum persamaan kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi untuk sistem tertutup. Untuk sistem tertutup ya Anda uraikan sehingga nanti Anda bisa mendapatkan persamaan-persamaan uh, kerja, persamaan-persamaan perbedaan panas ya dan persamaan-persamaan performance yang dinyatakan dengan efisiensi thermal thermal efisiensi dan juga eh, back work ratio ya. Perbandingan kalau efisiensi thermal itu besarnya energi yang berguna dibagi energi input. Kalau back work ratio itu kebutuhan kebutuhan kerja dibagi dengan kerja yang dihasilkan. Jadi kalau efisiensi thermal itu diharapkan cukup tinggi, ya besar. Jadi kalau nanti energi bergunanya itu besar, sedangkan backward ratio diharapkan kecil. Jadi sebisa mungkin sistem yang kita bangun itu kebutuhan energinya jauh lebih kecil dibandingkan eh, atau kebutuhan kerjanya jauh lebih kecil dibandingkan kerja yang dihasilkan. Itu backward ratio ya. Nah, terus kemudian ini V reduksinya ya. Ini V reduksi dan P reduksi itu dirumuskan VR2 per VR1, V reduksi 2 per V reduksi 1 sama dengan V2 per V1 itu untuk proses isentropik ya. Begitu juga tekanan reduksi juga begitu untuk apa itu proses isentropik ya. Terus kemudian ini contohnya kemarin sudah kita sampaikan contoh 91 ya, nanti contoh 92 juga begitu, terus kemudian contoh lagi 93 juga begitu ya. Itu nanti dicek lagi itu untuk diesel itu contohnya 92, terus kemudian untuk gabungan itu contohnya 93. Terus kemarin sudah saya kasih tugas ke berapa itu? Pertama atau kedua kemarin? Oh, Halo? pertama, Pak. Pertama, Pak. Pertama, 3 soal untuk eh, apa itu eh, sistem pembangkit gas ini untuk masing-masing siklus auto, diesel, dan gabungan. Ya, terus kemudian nanti eh, itu saya lanjutkan dengan pembangkit turbin gas. Jadi kalau gas itu dia pembakaran luar. Jadi kenapa kok dikatakan pembakaran luar? Karena komponen-komponennya itu tidak menyatu menjadi satu. Jadi dia antara kompresornya, antara ruang bakarnya, antara turbinnya, dia itu terpisah. Kalau
di internal combustion engine itu dia menjadi satu, jadi satu kesatuan. Proses pembakarannya, proses menghasilkan dayanya ya di situ sudah langsung jadi satu kesatuan. Kalau yang pembangkit luar ini dia terpisah, jadi di situ ada kompresor, udara ditekan di kompresor, terus kemudian nanti di ruang bakar di situ khusus pembakarannya, terus kemudian hasil gas hasil pembakarannya nanti digunakan untuk mendorong turbin, ya, terus kemudian menghasilkan kerja. Itu disebut dengan sistem pembakaran luar. Jadi di sini ya, gas turbine tend to be lighter and more compact than the vapor power plant. Ya, favorable power output to weight ratio of gas turbine makes them well switched for transportation application, aircraft propulsion, marine power plant, and so on. In recent decade, gas turbine also have contributed an increasing share of U.S. electric power need, and they now provide about 22% of total. Jadi keuntungan ya favorable itu bahwa power output dibagi dengan berat, ya, power output banding rasio power output banding berat daripada gas turbin itu cukup baik, ya, sehingga dia layak begitu ya untuk aplikasi diterapkan pada aplikasi-aplikasi di transportasi, ya, contohnya ya aircraft propulsion itu kebanyakan menggunakan turbin gas turbin, ya. Terus kemudian marine power plant, ya. Terus kemudian di dekade akhir ini, ya, recently saat ini, ya, turbin gas juga berkontribusi increasing share, ya, jadi menaikkan share daripada kebutuhan power listrik, ya, di US, ya, dan mereka sekarang menghasilkan sekitar 22% daripada total. Ini di US, ya. Jadi di listriknya dipasok 22% oleh gas turbin. Terus kemudian today electric power producing gas turbine are almost exclusively fueled by natural gas. Jadi gas turbinnya itu menggunakan natural gas alam. Kemudian other fuel can be used by gas turbine, including distilled fuel oil, propane, gases produced from landfill. Jadi gases produced from landfill itu maksudnya biogas, ya, biogas. Ya, jadi gases produced from landfill. Landfill itu dataran yang diisi biomasa, kemudian difermentasi, diharapkan bisa terjadi fermentasi alami. Terus kemudian sewage treatment plant, ya, ini juga plant treatment sewage itu ya waste itu ya, and animal waste and synthesis gas obtained by gasification. Ya, bisa of coal atau of biomass atau of solid material. Ya, itu di bawah itu gambaran daripada sistem pembangkit gas. Yang sebelah kiri itu untuk sistem yang terbuka, yang sebelah kanan itu untuk sistem yang tertutup. Ya, yang terbuka itu ya setelah turbin dilepas. Ya, yang tertutup setelah turbin itu gasnya dimasukkan ke heat exchanger, ya, diperlukan kalor, kemudian dimasukkan lagi ke kompresor dan begitulah seterusnya. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan siklus gas turbin atau siklus pembangkit
gas luar, sistem luar, ya. Saya lanjutkan, ya. Kan nanti perhitungannya itu menggunakan eh, siklus Brayton, ya, udara standar, ya, air standard Brayton cycle, ya, siklus Brayton udara standar, sehingga nanti W turbinnya dihitung sama dengan H3 minus H4, W kompresornya H2 minus H1, QI-nya H3 minus H2, Q-out-nya H4 minus H1. Itu untuk kondisi steady state, untuk kondisi tidak ada gesekan-gesekan, ya, prosesnya di kompresor dan di turbin itu tidak ada perbedaan energi kinetik awal dan kinetik dan potensi kinetik awal dan akhir, energi potensial awal dan akhir, ya. Terus kemudian di kompresor dan di turbin juga tidak ada apa itu losses panas, di heat exchanger-nya juga tidak ada. Jadi dengan idealisasi seperti itu, nanti persamaannya menjadi seperti yang di layar itu. Terus performance-nya dinyatakan sebagai W turbin minus W kompresor dibagi dengan QI. Terus kemudian back work ratio-nya itu W kompresor dibagi dengan W turbin. Dari sini ada yang tanyakan? Nah, terus nanti kalau grafiknya itu prosesnya bisa digambarkan pada PV diagram, ya, seperti yang kiri. Jadi 1 ke 2 itu prosesnya isentropik, ya. Jadi dia garis isentropik itu. Jadi ini 1 ke 2 itu isentropik, terus kemudian 2 ke 3 itu iso baris, ya, iso baris. Terus kemudian 3 ke 4 isentropik lagi, 4 ke 1 isobaris, ya, seperti ini. Jadi pada proses isentropik seperti yang sebelumnya, pada proses isentropik itu berlaku hubungan, ya, PR2 dibagi PR, jadi P reduksi, rasio P reduksi sama dengan rasio tekanannya, atau rasio V volume reduksi sama dengan rasio volumenya. Jadi bisa PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1, atau PR4 per PR3 sama dengan P4 per P3. Ya, sedangkan untuk code R standar basis, kalau pada code R standar basis itu propertisnya tidak dipengaruhi oleh suhu, jadi diasumsikan pada suhu udara cold air, udara dingin. Ya, jadi nanti T2 sama dengan T1 P2 per P1 K minus 1 dibagi dengan K. Itu seperti itu. Nah, ini contohnya. Contohnya, ya, analyzing. Ini bisa dilihat contoh 9.4
Bisa, Pak. Ya, jadi ya, jadi 9.4 itu analyzing di ideal Brayton cycle. Ya, jadi di sini R enter the compressor of an ideal air standard Brayton cycle at 100 kilopascal and 300 Kelvin with a volumetric flow rate of 5 meter cubic per second. The compressor pressure ratio is 10. Ya, the turbine inlet temperature is 1400 Kelvin. Determine A, thermal efficiency of the cycle, B, the back work ratio, and C, the net power developed in kilowatt. Jadi di sini maksudnya udara memasuki sebuah kompresor pada siklus Brayton udara standar ideal. Ya, jadi kondisi masuk ke kompresor diketahui P-nya 100 kPa, jadi seperti yang di sini, sehingga itu dari data itu kalau dituliskan diketahui ya, an ideal air standard Brayton cycle operate with given compressor inlet condition, given turbine inlet temperature, and snow compressor pressure ratio. Ya, jadi di situ yang diketahui kondisi masuk kompresor, ya, digambar dulu kompresor, terus kemudian heat exchanger atau ruang bakar, ya, terus kemudian turbine, terus kemudian heat exchanger. Ya, di sini kondisi masuk kompresornya P1 dan T1-nya diketahui, terus kemudian volumetric flow rate-nya diketahui. Jadi di sini volume dotnya diketahui. Kompresor pressure ratio maksudnya apa ini? Maksudnya itu adalah rasio tekanan pada kompresor. Pada kompresor rasio tekanan 10, artinya tekanan 2 setelah dikompresi itu 10 kali daripada tekanan 1. Ya, jadi ini P2 per P1 sama dengan 10. Terus kemudian the turbine inlet. Ya, turbinnya ini, turbin inlet ini pada suhu 1400. Ya, sudah. Ini. Ya, itu sehingga nanti bisa Anda gambarkan di TS diagramnya itu kurang lebih 1/2 isentropis, terus kemudian ini isobaris, terus kemudian ini isentropik lagi, terus kemudian ini isobaris. Ya, di sini titik 1-nya diketahui, titik 2-nya itu diketahui tekanannya 2, terus kemudian titik 3 diketahui suhunya 3 dan tekanan 3 karena isobaris. Ya, tekanan titik 3 ini, tekanan 3 dan T3-nya diketahui, temu, terus titik 4 itu sama dengan titik 3 itu isentropik sehingga S-nya sama. Di sini. Nah, terus kemudian ini engineering modelnya, each component is analyzed as control volume at steady state. The control volume are shown on the accompanying sketch by dashed line. Ya, by dashed line. Dari garis garis putus-putus ini ya. Nah ini. Nah ini. Terus kemudian the turbine and compressor process are isentropic. There are no pressure drop for flow through the heat exchanger. Kinetic and potential energy effect are negligible. The working fluid is R model
an ideal gas. Jadi yang nomor 5 ini nanti untuk mengetahui apa itu masanya ya. Jadi the analysis begin by determining the specific enthalpy at each number state of the cycle. At state 1, the temperature is 300. From tabel A22, we can get enthalpy in condition 1 ya, H1 300,19. Nanti ini dicek ya, betul tak pada suhu 300 itu tabel A22 dapatkan sekian, terus kemudian PR1-nya sekian. Terus kemudian dari situ kita menggunakan persamaan 1/2 isentropis proses itu PR2 sama dengan PR1, PR2 sama dengan PR2 dibagi PR1 sama dengan P2 dibagi P1. Nah, sama dengan segitu. Terus kemudian setelah mendapatkan PR2-nya 13,86, dicari properties pada titik 2 dari data PR2. Paham ini ya? Dicari properties di titik 2 dengan data PR2. Propertiesnya apa? Properties di titik 2 apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Ya ini H2 ini yang dibutuhkan ya, entalpi 2. Terus kemudian temperatur titik 3 diketahui 1400, dari tabel A22 didapatkan H3, juga didapatkan PR3 ya, PR3 juga didapatkan ya. Terus kemudian didapatkan ini apa itu PR3. Terus kemudian dari situ kita membuat persamaan hubungan PR4 dengan PR3. PR4 bagi PR3 sama dengan P4 bagi P3. Ya, ini karena proses 2/3 dan 4/1 ke ini proses 2/3 ini isobaris dan 4/1 juga isobaris, maka di sini rasio tekanannya ya sama. Ya, ini sehingga ini ketemunya PR4-nya jadi didapatkan 45. 45 dari tabel A22 lagi didapatkan properties di titik 4. Ya, H4. Setelah H1 sampai H4 ketemu, ya sudah. Nanti dimasukkan ke persamaan thermal efisiensi, didapatkan efisiensi thermal. Ya, hitung. Terus kemudian didapatkan backwork ratio-nya ya, itu W kompresor dibagi dengan W turbin ya, di sini 39,6. Artinya kebutuhan kerjanya di sistem itu, sistemnya membutuhkan kerja di kompresornya dan menghasilkan kerja di turbinnya, rasionya kebutuhan kerja dan kerja dihasilkan itu 39%, ya, hampir 40% ya. The net power develop ya itu sama dengan W cycle sama dengan M dot H3 minus H4 dikurangi H2 minus H1. Di sini ya
kita harus mencari M dotnya dulu. M dotnya dicari dari persamaan gas ideal ini, PV sama dengan nRT ini, sehingga didapatkan M dotnya. Ya, sehingga ketemu M dotnya, dimasukkan di persamaan ini, dapatkan, oh ternyata W cycle tersebut 2481. Dari sini ada yang tanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Pak, kalau prosesnya itu isentropik itu berarti apa selalu nggak ada heat transfer gitu ya, Pak? ya. Jadi proses isentropik itu proses yang terjadi proses yang terjadi eh, adiabatik yang reversible. Jadi definisi isentropik itu adiabatik. Jadi dia itu adiabatik, tidak ada losis panas dan juga tidak ada gesekan. Ya, jadi tidak ada gesekan, tidak ada losis-losis, gesekan hambatan-hambatan dan juga tidak ada perpindahan panas, tidak adiabatik. Ya, jadi di situ biasanya proses isentropik itu dikenakan atau di diasumsikan terjadi pada turbin, peralatan-peralatan yang membutuhkan kerja atau peralatan-peralatan yang menghasilkan kerja. Bisa yang membutuhkan kerja, bisa yang menghasilkan kerja. Ya, itu dia diasumsikan dia tidak ada gesekan-gesekan dan tidak ada perpindahan panas, sehingga di situ eh, bentuk energi bentuk energi yang bisa keluar masuk batas sistem, bentuk energi yang bisa keluar masuk batas sistem itu hanya berupa panas dan kerja. Jadi kalau tidak ada panasnya berarti tinggal kerja saja. Jadi kalau isentropik itu ya nanti yang ada hanya interaksi kerja saja. Jadi seperti di turbin. Di turbin siapa pernah lihat turbin? Ya, turbin atau pompa. Di rumah punya pompa itu, pompa air itu loh ya. Ya, pompa air ya, itu ya ya begitu. Pompa air itu dia membutuhkan kerja pompa itu. Kalau dia dihitung kerjanya dari persamaan termodinamika, itu mestinya pompa air itu siapa yang pernah megang pompa air yang sedang hidup? Panas apa tidak? Panas apa tidak? Belum pernah megang, Pak. Pompa air yang sedang hidup, yang sedang bunyi, ya itu kalau Anda pegang itu ya akan menimbulkan panas. Ya, karena apa? Karena di situ ada komponen-komponen yang bergerak. Ya, dia komponen gerak yang dia itu ada moving part, terus kemudian dia juga apa itu menerima atau memberikan eh, apa itu kerja dari komponen-komponen itu ke fluida kerja. Jadi pompa itu dia prinsipnya dari listrik menggerakkan anunya apa itu sudu-sudunya, terus kemudian selanjutnya sudu-sudunya itu diteruskan ke fluida kerja yang melewatinya, sehingga fluida kerja yang lewat itu energinya menjadi lebih besar. Karena apa? Karena diberi oleh sudu-sudu kerja dari sudu-sudu pompa yang di apa itu selanjutnya sudu-sudu tadi itu digerakkan oleh listrik. Ya, di situ akan menimbulkan panas.
Cuma kalau nanti itu tidak diasumsikan isentropik, ya berarti bisa juga dihitung Q-nya, kehilangan panasnya. Kalau itu nanti diasumsikan isentropik, ya berarti tidak ada Q-nya, hanya W-nya saja. Jadi yang dihitung W-nya saja seperti persamaan ini tadi. Ya, jadi tidak selalu apa itu peralatan-peralatan yang membutuhkan kerja atau peralatan-peralatan yang menghasilkan kerja itu selalu isentropik. Tidak, justru aktualnya, kenyataannya dia itu tidak isentropik. Karena apa? Karena di situ terjadi losis panas. Karena apa kok ada losis panas? Ya karena di sistemnya itu terjadi gesekan-gesekan antara fluida dan komponen-komponen penggeraknya. Makanya di situ timbul panas. Panasnya kemudian ya dipindahkan keluar, maka ada interaksi panas sebetulnya. Tetapi biasanya itu kalau di persentase itu kecil sehingga seringkali diasumsikan, dianggap, diidealisasikan itu tidak ada. Nah, supaya itu bisa dianggap, diidealisasi itu tidak ada, ya di soal itu dituliskan dia diasumsikan isentropik atau diasumsikan diisolasi sempurna. Ya, itu kata-kata itu sebetulnya dalam rangka untuk eh, supaya soal itu bisa dikerjakan dengan asumsi prosesnya isentropik. Begitu ya. Jadi intinya isentropik itu adiabatik yang reversibel. Adiabatik itu tidak ada interaksi berupa panas. Reversibel tidak ada gesekan-gesekan sehingga dia bisa balik, proses dari A ke B bisa balik menjadi proses dari B ke A. Kenapa kok bisa balik? Karena sepanjang prosesnya itu tidak ada gesekan-gesekan. Kalau dia itu ada gesekan, ada losis, ada kehilangan energi, berarti A ke B ada gesekan-gesekan, maka kondisi di B energinya
Ya, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Dalam pengerjaan soal itu boleh langsung diasumsikan pakai air standar analisis nggak, Pak? oh enggak boleh, enggak boleh. Makanya itu soal itu nanti Anda lihat kalau dia tidak diminta eh, apa itu tidak menyebutkan code R standard analysis ya Anda kerjakan pakai R standard analysis ya sehingga nanti Anda kalau pakai R standard analysis harus pakai tabel A22 itu jadi propertiesnya nanti fungsi suhu jadi kalau itu tidak nanti Anda T pakai seperti yang ini tadi jadi eh, kecuali nanti Anda silahkan dikerjakan menggunakan code R standard analysis. Nah, itu ya baru Anda kerjakan pakai code R standard analysis. Nah, ini kalau pakai code R nanti pakai persamaan suhu begini. K-nya 1,4. Jadi dia itu tidak berubah. Kalau nanti pakai R standar itu menggunakan tabel ini A22 ini tadi. Ya, kenapa nggak pakai tabel A22? Karena hanya itu berubah sesuai dengan propertinya berubah sesuai dengan suhu. Jadi udara itu propertinya berubah pada terhadap perubahan suhu. Berubah, Pak. Berubah. Jadi udara itu semakin suhunya semakin tinggi, dia katakanlah densitasnya semakin ringan, semakin renggang loh dia. Ya, nanti propertiesnya yang lain juga berubah. Makanya itu dilihatnya di tabel A22 ini, termasuk entalpinya, energi dalamnya, entropinya, itu dilihat di tabel A22. Kalau code R itu dia tidak menggunakan tabel, menggunakan ini tadi persamaan ini. Ya, jadi T2-nya dihitung menggunakan ini. T4-nya juga dihitung menggunakan persamaan ini. Tidak menggunakan yang kiri ini. Ya, kecuali ada permintaan Anda disuruh mengerjakan
menggunakan crude air analysis, crude air standard analysis misalkan, ya silahkan. Kalau tidak, itu sebaiknya menggunakan air standard analysis, menggunakan tabel. Ya, tabel berapa? Ya ini kalau udara ini ya tabel A22 ini atau A22E. Nah, ini bisa dilihat ini. Layarnya bisa dilihat. Bisa. Nah, ini the use of in this solution. Solution also can be developed on a crude air standard basis in which constant specific heat. Ya, jadi di sini dia spesifik heatnya, panas spesifiknya itu konstan. Ya, the detail are left as a exercise, but for comparison, the result are presented for the case K equal 1.4 in the following table. Jadi ini nanti kalau ada hitung pakai R standard analysis, T2 ketemunya 574, kalau pakai crude R standard dengan K sama dengan 1,4 itu ketemunya sekian. Jadi ada delta T4 sekian, efisiensinya ini 4,57, ini 482. Backwork rasionya ini sekian. W cycle-nya ini 2481, ini 23. Ya, the value of the backwork ratio in the present gas turbine case is significantly greater than the backwork ratio of simple vapor power cycle of example H.1. Jadi ini apa itu untuk gas turbin ini dia akan mempunyai efisiensi backwork ratio untuk turbin gas ini dia lebih besar ya. Case in the significantly greater ya, lebih besar dibandingkan backwork ratio pada dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya sebentar. Jam berapa ini? Ya, jadi efek kompresor pressure ratio and performance. Jadi nanti tekanan kompresor itu akan memberikan efek pengaruh terhadap performance. Nah ini ya, jadi gambarannya di sini bahwa the increase in thermal efficiency with the pressure ratio across the compressor is also brought out simply by the following development in which the specific heat CV and thus the specific heat ratio K is shown constant. Ya, efisiensi equal ini ya, ini persamaan apa itu efisiensi tadi itu ya, ini dengan persamaan CP ya, sehingga nanti bisa ditentukan sama dengan efisiensi sama dengan 1 minus T1 per T2. Nah ini bisa
dituliskan sama dengan 1 minus ini. Jadi nanti dengan P2 per P1 yang lebih besar, ya P2 P1 ini kalau ini lebih besar, ya pembaginya ini besar, berarti ini menjadi kecil. Ya ini dibagi besar, ini menjadi kecil. Kalau menjadi kecil, berarti nanti ini menjadi efisiensi menjadi besar. Ya ini untuk code R standar basis. Terus ini contoh berikutnya nanti dibaca sendiri. Terus ini pengaruh irreversibilitas and losses. Ya, jadi nanti kenyataannya, aktualnya itu prosesnya itu tidak selalu isentropik. Ya, jadi dia ada losses, ada gesekan-gesekan, ada panas, sehingga proses 1 ke 2 yang tadi diasumsikan isentropik itu tidak isentropik. Ya, itu nanti terus kemudian di turbinnya ya. Terus kemudian di sini 2 ke 3 juga begitu. Yang tadi diasumsikan isobaris, ini juga tidak isobaris, karena ada gesekan-gesekan. Ya, sehingga proses aktualnya itu menjadi yang warna coklat ini. Ya, jadi idealnya itu yang tadi disebutkan yang begini ini, ya idealnya, nanti kenyataannya ya dia nanti begini ya. Jadi di sini ada apa itu kemiring ke kanan karena adanya losses panas dan juga hambatan gesekan-gesekan. Ya 1 ke 2, terus 2 ke 3 juga begitu, ada gesekan-gesekan. Di sini juga begitu ya, sehingga jadinya seperti ini. Ya ini nanti sehingga efisiensi thermal ya daripada turbin ya isentropik turbin dan kompresor efisiensi itu dituliskan seperti ini. Ya, jadi ini efisiensi isentropik pada turbin, ini efisiensi isentropik pada kompresor. Untuk yang turbin, W turbin dibagi W turbin aktual dibagi isentropik, yang kompresor isentropik dibagi aktual. Ya, seperti ini. Sehingga nanti jadinya H3-H4, yang ini menjadi H3-H4S, ini H2S minus H1, ya, jadi seperti ini. Jadi gambarannya seperti ini, ya ilustrasinya. Kalau itu di peralatan yang membutuhkan, yang menghasilkan kerja dulu, jadi ini contohnya turbin menghasilkan kerja, ya itu kalau di situ tidak diasumsikan tidak diasumsikan tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada kehilangan panas, maka di turbin itu bisa menghasilkan energi 100 misalkan. Tapi nanti kalau itu nanti ada gesekan-gesekan, ada losses, maka di turbin itu tidak akan mampu menghasilkan daya 100. Kenapa? Ya karena ada gesekan-gesekan, ada kehilangan panas. Jadi mungkin hasilnya jadi 90 atau 80 begitu. Sehingga itulah disebut dengan efisiensi isentropik di turbin. Ya, itu sehingga nanti aktualnya ini W turbin aktual itu akan sama dengan lebih kecil dibandingkan W turbin teoritisnya. Kan begitu. Ya ini. Makanya dituliskan efisiensi isentropik
turbin itu sama dengan W turbin aktual dibagi W turbin isentropik. Isentropik itu teoritisnya, ya, ya. Sehingga ini kalau saya tulis W turbin aktual sama dengan efisiensi isentropik turbin dikalikan dengan ini. Ya, ini kan nilainya kan di bawah 100, di bawah 1 efisiensi termal. Efisiensi isentropik ini turbin. Ya, kalau sebaliknya, kalau itu di kompresor, itu peralatan yang membutuhkan kerja, ya, peralatan yang membutuhkan kerja. Kalau misalkan kompresor atau pompa, kalau dia itu tidak ada losses, tidak ada gesekan-gesekan, itu butuhnya untuk output yang sama ya, untuk luaran yang sama, dia butuhnya pasokan energi listriknya, misalkan butuhnya 100 ya, itu kalau tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada losis ya. Kalau nanti ada gesekan-gesekan, ada losis, itu apakah butuhnya itu juga 100? Oh tidak, butuhnya enggak 100 ya, butuhnya mungkin 110 atau 120. Kenapa? Ya karena sebagian hilang ke gesekan-gesekan ke losis itu. Sehingga dituliskan nanti aktualnya itu dia akan lebih besar dibandingkan teoritisnya. Makanya dia tuliskan efisiensi isentropik pada kompresor sama dengan W kompresor isentropik dibagi dengan W kompresor aktualnya. Ya, gitu ya. Terus ini contohnya nanti bisa Anda coba lagi di rumah ya, dicoba lagi di rumah untuk contohnya ya. Jadi ini reconsider example 9.4 but include in the analysis that the turbine and compressor each have an isentropic efficiency of 80 ya 80% determined for the modified cycle. E, the thermal efficiency of the cycle. B, the backward ratio. And C, the power developed in kilowatt. Ya, ini nanti dicoba lagi. Ya, dicek lagi. Terus kemudian ini regeneratif gas turbin. Ya, regeneratif gas turbin itu di sini untuk sistem 1 ke 2, jadi udara ya, sebelum masuk ke combustor. Jadi ini 1 2, mestinya kalau tidak ada regeneratif atau regenerator ya dia 2 ke 3 ini dipanaskan oleh combustor. Ya, nah di sini terus kemudian 4 itu dia dimasukkan dibuang ke 1 sampai 1. Ya di sini 4 itu dia dipanaskan panasnya dimanfaatkan dulu panasnya untuk memanaskan fluida yang keluar dari kompresor. Ya, jadi dari kompresor 2 ini dipanaskan dulu oleh regenerator ya. Kemudian dia menghasilkan atau sampai X ini. Sehingga kebutuhan bahan bakar untuk memanaskan itu tidak dari 2 ke 3, tapi cukup dari X ke 3. Kenapa? Dari 2 ke X itu sudah dipasok oleh regenerator. Ya, sehingga itu akan menguntungkan. Menguntungkan dari sisi mana? Dari sisi kebutuhan KI-nya akan lebih rendah. Tentu saja KI-nya akan rendah, ya.
ya, kebutuhan QI-nya akan lebih rendah, itu dibandingkan dari 2 ke 3 lebih besar dibandingkan X ke 3. Ya, karena kebutuhan QI-nya lebih rendah, maka nanti efisiensinya akan menjadi naik. Ya, gitu ya. Di sini efisiensi regeneratifnya itu sama dengan HX minus H2, HX minus H2 dibagi H4 minus H2. Ya. Jadi nanti kalau X-nya itu sama dengan 4, ya berarti dia 100%. Tapi kan ini kan tidak mungkin ya sampai ke 4. Jadi nanti kamu menggambarnya, kalau ini di TS, itu tidak mungkin X-nya itu, atau maksimum ya X-nya itu sama dengan 4, atau sedikit di bawahnya 4. Ya, jadi tidak mungkin 4 ini, suhu 4 itu memanaskan, ya, memanaskan dengan suhu yang lebih tinggi daripada pemanasnya. Di pemanasnya aja suhunya 4, X-nya bisa di atas 4, nggak mungkin. Jadi ini maksimal itu sama dengan 4. Atau ya aktualnya, ya kenyataannya ya tetap di bawahnya 4. Ya. Terus kemudian ini temperatur distribusi. Jadi ini temperatur distribusi in counterflow heat exchanger, aqua, dan reversible. Jadi ini distribusi suhu pada kondisi counterflow. Counterflow itu aliran HE, heat exchanger, yang alirannya berlawanan. Yang satu yang fluida cold stream, sini hot stream. Jadi ini yang stream lintasan fluida panas, ini cold stream, stream atau lintasan udara dingin. Di dinginnya ke sini, panasnya ke sini. Itu kalau digambarkan distribusi temperaturnya, suhunya, yang itu yang cold stream, jadi dia dari dingin, ini cold stream, dia naik ke atas ini. Ya, semakin ke sana. Terus yang ini, yang dari hot stream itu dari sini dia turun ke sini. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, ini adalah distribusi suhu untuk kondisi counterflow heat exchanger, ya. Terus yang B itu untuk proses yang reversible, ya. Terus ini contoh berikutnya, itu silakan nanti ya ini contoh ini ya, contoh berapa ini, 3,7, itu nanti silakan coba lagi ya. Jadi ini juga sering dimanfaatkan ini ya, regenerator itu. Ya, dari sini ada yang tanyakan sampai regeneratif ini ya. Ini reheat, intercooling, itu kalau reheat itu dipanaskan kembali begini. Ya, panaskan kembali itu namanya reheat. Ya.
Terus kemudian ini intercooling itu ini. Jadi dari kompresor satu ya, kompresor satu di eh, masukkan ke kompresor sampai 1C, kemudian dia didinginkan sampai ke D, kemudian dikompresi lagi ke 2. Di sini supaya apa? Supaya kerjanya D kedua ini lebih kecil dibandingkan C kedua aksen. Ya, kerjanya lebih kecil. Terus ini reheat dan intercooling itu seperti ini, seperti ini. Ini ya, nanti contoh-contohnya. Terus kemudian ini untuk gabungan ya, jadi gabungan untuk siklus gas dan uap biasanya. Ya, jadi ini gas ini buangannya gas itu dimanfaatkan untuk pembangkit uap steam ya, sehingga nanti bisa mendapatkan efisiensinya ya W gas ditambah W vapor dibagi dengan G in. Ya, di sini akan menguntungkan kenapa? Karena untuk W pembangkit uapnya ini tidak membutuhkan energi panas. Kenapa? Karena dia menggunakan buangannya dari pembangkit gas. Di sini integrated gasification combined cycle power plant itu seperti ini. Di sini untuk gas turbin untuk aircraft ya, ini nanti dilihat contoh atau nanti kita lanjutkan lagi. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Lalu ada yang tanyakan? Belum ada mungkin, Pak. Ya, kalau ada itu tugas keduanya 3 soal lagi untuk turbin gas. Ya, catat ya. Jadi untuk turbin gas, caranya. Ya, jadi ini tugas yang pertama dulu itu eh, 3 soal untuk sistem pembangkit daya gas oto diesel gabungan. Terus yang sekarang itu tiga soal lagi untuk
Terus turbin gas. Ya. Ya, ada yang tanyakan sampai sini? Sudah ya, ini dikerjakan. Sudah yang tugas pertama sudah dikerjakan ya. Nanti minggu depan dibawa semua tugasnya. Apa itu saya minta dikumpulkan apa tidak, pokoknya setiap kuliah dibawa. Ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Sama-sama ya.